Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Nursyifa dengan NIM 254104004. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas dari Pak Dodik Setiawan selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional. Tugas yang diberikan oleh Pak Dodik yaitu menjelaskan salah satu subjek hukum beserta memberikan contohnya dan apakah contoh tersebut memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum yang saya pilih yaitu organisasi internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu subjek hukum internasional. Dalam kajian hukum internasional, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban internasional serta kemampuan untuk bertindak dalam hubungan internasional. Secara klasik, hanya negara yang dianggap sebagai subjek utama. Namun, perkembangan global menunjukkan bahwa aktor lain juga memiliki kapasitas hukum internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau treaty, memiliki tujuan bersama, dan mempunyai struktur kelembagaan tetap. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan melalui Piagam PBB tahun 1945. Organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum karena pertama, memiliki kepribadian hukum internasional atau international legal personality. Yang kedua, dapat membuat perjanjian internasional dan yang ketiga, dapat mengajukan klaim hukum terhadap negara. Dasar pengakuan organisasi internasional sebagai subjek yaitu salah satu tonggak penting adalah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Case 1949. Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa PBB memiliki kapasitas untuk mengajukan klaim internasional terhadap negara. Artinya, organisasi internasional bukan sekedar alat negara, tetapi memiliki kepribadian hukum sendiri. Ini menjadi dasar bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional turunan atau derivative subjects. Selanjutnya saya akan memberikan contoh konkret yaitu tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mari kita bahas contoh konkret. Pertama, profil singkat. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan 1945, tujuannya yaitu untuk menjaga perdamaian dunia, keamanan internasional, dan kerja sama global. Apakah PBB memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional? Mari kita uji berdasarkan kriteria. Pertama, PBB memiliki hak dan kewajiban internasional, yaitu melakukan perjanjian internasional dan mengirim pasukan perdamaian atau peacekeeping. Yang kedua, PBB memiliki kewajiban, yaitu menjaga netralitas dan bertindak sesuai piagam PBB. Yang ketiga, PBB memiliki struktur organisasi. PBB memiliki organ seperti 1. Majelis Umum, kedua Dewan Keamanan, dan yang ketiga, Sekretariat. Struktur ini menunjukkan bahwa PBB bukan entitas sementara. Jadi, kesimpulan sementara yang saya punya, PBB telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional. Namun, saya ingin mengupas lebih kritis lagi. Mungkin ini bagian yang jarang dibahas. Yang pertama, apakah organisasi internasional benar-benar mandiri? Secara teori, organisasi internasional itu mempunyai kepribadian hukum sendiri. Namun, dalam praktik, mereka bergantung pada negara anggota. Contohnya, PBB tidak memiliki tentara tetap. Yang kedua, operasi militer bergantung pada kontribusi negara. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi internasional benar-benar subjek independen atau hanya perpanjangan tangan negara? Yang kedua, masalah keterbatasan kewenangan. Organisasi internasional hanya bisa bertindak dalam batas yang diberikan oleh negara melalui perjanjian. Artinya tidak memiliki kedaulatan penuh seperti negara. Yang ketiga, kritik terhadap ketimpangan kekuasaan. Dalam PBB, negara besar memiliki kekuatan lebih, misalnya veto di Dewan Keamanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi internasional adalah subjek hukum, tetapi kekuatan real tetap berada pada negara tertentu. Yang keempat yaitu fenomena responsibility gap atau celah tanggung jawab.
yang jarang sekali diketahui yaitu ketika organisasi internasional melakukan kesalahan, misalnya kegagalan misi perdamaian, yaitu sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab, organisasi, negara anggota, atau individu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus kritis tambahan dari PBB. Misalnya, kegagalan misi perdamaian PBB dalam konflik tertentu. Pertanyaannya, apakah PBB itu bisa digugat? Dan apakah memiliki imunitas hukum? Jawabannya, seringkali PBB memiliki imunitas sehingga sulit dituntut. Ini menunjukkan bahwa status sebagai subjek hukum tidak selalu berarti dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif. Sehingga kesimpulan yang saya dapatkan, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional karena yang pertama memiliki hak dan kewajiban, yang kedua memiliki kapasitas bertindak, dan yang ketiga diakui oleh hukum internasional. Namun, secara lebih kritis lagi, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, yang pertama, tidak sepenuhnya independen, yang kedua, kekuasaannya terbatas, yang ketiga, masih bergantung pada negara, dan yang terakhir, memiliki celah dalam pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, organisasi internasional memang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Tetapi, status tersebut tidak menjadikannya setara dengan negara. Ia tetap merupakan subjek hukum yang terbatas, bergantung, dan dalam beberapa kasus masih menyisakan persoalan serius terkait tanggung jawab dan keadilan internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penambah wawasan kita dalam memahami subjek hukum internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.